Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan bab tentang salatul lail, yakni berkenaan dengan adab di dalam melaksanakan salat lail, salat malam. Bagaimana adabnya, mulai dari sebelum tidur sampai kemudian bangun tidur, lalu melaksanakan salat lail atau salat tahajud. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa kata Kanjeng Nabi, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma fayusalliya minal lail. Barang siapa yang hendak berbaring, barang siapa yang berbaring di atas kasurnya, jadi dia mau tidur, mau berbaring. Sunnahnya kalau mau tidur, mau berbaring, itu ada amalan sunnah-sunnah yang lain. Salah satunya wudhu terlebih dahulu, berwudhu. Nah, siapa yang kemudian berwudhu sebelum tidurnya, bersuci seperti wudhunya untuk sholat, maka di pakaian-pakaiannya akan diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat penjaga. Ketika kita kelepet kanan, doakan ampuni dia ya Allah. Kelepet kiri, doakan rahmati dia ya Allah. Ya, jadi Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, didoakan setiap kita molat. Makanya kalau tidur enggak apa-apa molat ya. Sebelum tidur molat. Ya, boluwe apa kok ati tidur kok molat ya. Ya, jadi seperti itu sunnah di dalam tidur itu sebenarnya banyak sekali. Ya, salah satunya adalah berwudu terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah berwudu, selanjutnya bisa membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Juga disunnahkan membaca surah Al-Kafirun supaya terhindar dari kekafiran, dihapuskan dari kekafiran. Kalau ternyata tidur sudah gak bangun lagi sehingga terbebas dari kekafiran, ya, terkikis kekafirannya. Nah, terus tidurnya diawali dengan miring sebelah kanan. Nanti masalah teknis terserah, entah pakai ngeloni bantal guling atau gimana, miring ke kanan kan kadang-kadang ada yang kemudian tangannya ini ditaruh di pipinya. Ya, memang ada beberapa contoh yang dicontohkan oleh para salafus soleh ketika hendak tidur, di mana miring ke kanan itu macam-macam. Ya, ada yang berbantalkan tangannya begini, karena bantal-bantal dulu itu kan keras gitu ya. Nah, kalau bantal kita kan empuk, eman-eman, kalau ini kan keras malah justru. Dulu malah justru tangannya lebih empuk daripada bantalnya, sehingga ada nggak tidur enak begini. Nah, kalau enggak pipinya yang diginiin. Tapi kalau sekarang bantalnya jauh lebih empuk, bantalnya jauh lebih nyaman, empuk. Ya, tapi nggak masalah. Yang penting adalah miring ke kanan, mulainya saja. Kalau sudah tidur, ya bisa kemana saja terserah, nggak sadar gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah wa huwa yanwi ayyakuma, dia menetapkan niat, berniat supaya bisa bangun malam. Ini yang penting. Meskipun niat itu nggak harus dilafatkan, tetapi diteguhkan di hati. An-niyatu fi sudurikum, niatnya di hati, diteguhkan di hati. Ya, atau mungkin dengan lafaz doa, ya Allah, sesuai dengan bahasa kita, ya Allah, saya berniat nanti malam akan bangun. Nah, jadi sunnahnya begitu, ditetapkan niat. Jadi gak langsung blok tidur tanpa niat. Ya, ini adab, merupakan bagian daripada adab
orang yang melakukan sholat malam ternyata dari awal sudah niat. Ya, bukan wajib niat itu tersebut, tapi niat itu sebenarnya sebagai sebuah sugesti agar berpengaruh nantinya kepada kesadaran dan juga badan, agar nanti dijadikan oleh Allah jam biologis atau jam otomatis, sehingga nanti Allah akan tatanazzalu alaihimul malaikah, menurunkan malaikat-malaikatnya untuk gugah. Selain jam beker ya. Jadi usahanya kan macam-macam. Selain HP yang bunyi, ada HP yang digetarkan, ada yang jam beker, atau jam bekernya tangan. Istrinya suruh bangunin atau suaminya suruh sopo sih bangunin sih. Maka disuruh bangunin. Jadi menetapkan niat itu termasuk sunnah. Menetapkan niat bahwa nanti malam ingin bangun malam, itu adalah suatu yang luar biasa, disunnahkan. Ya, jadi tetapkan niat pengen bangun malam. Tetapkan niat pengen bangun malam. Oh anu kok Ustaz, saya udah terbiasa, enggak usah niat-niatan gitu ya mesti tangi. Oh enggak, penting sekali niat itu. Menetapkan niat itu, entah itu berupa kalimatnya berupa kalimat doa, entah itu langsung berupa niat bismillah nanti malam pengen bangun malam. Ya, itu penting sekali karena ternyata niat itu sendiri bisa menjadi bagian daripada ibadah. Karena ini merupakan satu sunnah. Lalu fayusalliya minal lail. Lalu akhirnya Allah bangunkan benar di waktu malam itu. Entah 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam sebelum subuh, atau lebih jauh lagi 1 jam, 2 jam sebelum subuh dibangunkan oleh Allah. Nah ya gitu ya, bangunkan sholat malam. Tapi ada juga yang dibangunkan pipis balik lagi tidur lagi karena masih ngantuk. Faghalabathu ainuhu. Ya, jadi dia niat untuk supaya bisa bangun malam. Lalu faghalabathu ainuhu. Nah, akhirnya dia pun terpejam matanya, tertidur matanya. Hatta yusbiha, lah kok bablas. Ada yang bisa bangun, ternyata suatu saat bisa bablas. Bablas itu sampai yusbiha, sampai subuh. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar, azan sudah. Maka jangan khawatir, jangan sedih, tidak usah cemas, tidak usah merasa sedih. Kutiba lahu ma nawa, maka niat baiknya itu sudah dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu sudah dicatat sebagai niat ibadah kepada Allah. Ya, jadi niat tersebut seolah sudah menggantikan daripada dia sholat malamnya itu, sebagaimana dia biasa melakukannya. Masya Allah. Wa kana naumuhu shadaqah, dan tidurnya pun berpahala sedekah. Jadi tidurnya itu hadiah dari Allah, sedekah. Luar biasa. Jadi tidurnya jadi sedekah. Kapan lagi tidur bisa jadi sedekah? Ya kan? Nah, selama ini sedekah hanya dengan uang misalnya, dengan tenaga gitu ya, dan seterusnya. Tapi ternyata tidur bisa jadi sedekah. Jadi ngorok, setiap ngorok jadi tasbih gitu. Sama dengan Allahu Akbar gitu ya. Masa Allahu Akbar gitu ya, luar biasa. Ya. Subhanallah, wah, luar biasa. Yang ngorok gitu ya. Ya, tapi ternyata ada juga yang mengatakan bahwa ngorok itu kalau berkepanjangan itu tidak baik. Jadi harus cari solusi. Karena ngorok itu terjadi penyempitan di sini. Nah, itu kalau sangat lama ya seperti itu bisa nanti komplikasinya ke jantung dan ke paru-paru. Itu ada riset seperti itu. Sehingga harus cari solusi. Ya, biasanya solusinya macam-macam ya. Ada yang dibelikan apa itu namanya? Apa yang ditempatkan di hidung gitu. Iya, kayak menjepit gitu. Ada. Terus ada juga terapi apa gitu ya, supaya bisa mengurangi itu nafas. Pokoknya selama nafas itu lega, maka tidur pun tidak akan ngorok. Tidur pun tidak akan ngorok. Ya, meski
Gitu ya. Maka ada juga yang bertanya, apakah ngorok ini bisa menjadi sebab setan masuk ke dalam mulut? Ya. Enggak ngorok pun, misalnya tidurnya bobo cantik misalnya, enggak ada ngoroknya, tidurnya senyum. Tidurnya senyum. Enggak ada, pokoknya tidurnya enggak ada suara ngorok sama sekali. Pokoknya bobo cantik lah, luar biasa. Ini kalau tidur itu wah, jadi luar biasa. Enggak ada suara ngorok pun. Sekalipun seperti itu. Tapi kalau dia tidak wudhu terlebih dahulu, tidak doa, tidak baca ayat-ayat yang dianjurkan oleh Rasul, maka setan akan leluasa untuk masuk lewat mana saja, sekalipun lewat pori-porinya. Jadi nggak usah nunggu lewat lubang-lubang besar. Sekalipun ngorok, tapi sudah wudhu, sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sudah baca misalnya ayat yang lain, Al-Kafirun dan seterusnya. Intinya sudah doa juga, berlindung kepada Allah. Sekalipun misalnya sangat-sangat ngantuk, sekurang-kurangnya dia berzikir kepada Allah. Ya, maka Allah berikan perlindungan kepada orang tersebut sehingga lubang-lubangnya pun tertutup. Ya, makanya ada salah satu sunnah juga kalau misalnya waktu sore kita menutup jendela, maka disunnahkan baca bismillah, tutup jendela. Sambil menebahi kasur baca bismillah, maka setan pun akan lonjotan. Setan akan pergi terbirit-birit. Nah, gitu ya. Nah, akan pergi terbirit-birit. Nah, ini. Ya. Ya. Nah, gitu. Tapi sudah krip-krip atau belum pulas? Ya enggak apa-apa sudah kalau sudah begitu. Artinya sudah setengah sadar itu. Sudah sakarot ibaratnya. Sakarot. Tidurnya sudah sangat dalam sekali gitu ya. Jadi sudah sangat tumak ninah itu tidurnya. Sudah sangat tenang. Artinya sudah mendekati tidur. Di alam bawah sadar. Nah, jadi maka ya sudah, enggak apa-apa. Kecuali kalau masih nonton TV, wah sudah wudhu tadi enggak. Atau mungkin masih balas-balas WA, ternyata kentut ya wudhu lagi. Gitu. Ada yang apa itu namanya suka tahan, gak gampang kentut. Jadi itu ya. Jadi mengandalkan wudhu dari Isya. Dari Isya jam 9 sampai jam 9 itu dia nggak ahli kentut lah ibaratnya gitu. Ya ini pun jangan-jangan malah berbahaya kalau nggak pernah kentut ini ya, bahaya juga, harus diperiksakan. Jangan-jangan nanti gasnya mulek nih biru, malah aslinya gampang asam lambung lah ya, gampang nanti sesak nafas. Makanya orang kalau sesak nafas dicek dulu, jangan-jangan asam lambungnya suka naik. Ada yang asam lambung itu naik dan terasa nyeri di ulu hati, ada yang enggak. Nah, itu yang enggak itu yang bahaya. Malah yang enggak itu malah bahaya. Tapi sosoknya ada. Itu kadang dokter itu meskipun ibu sakit perutnya, ulu hatinya sakit, enggak. Itu kadang tetap divonis asam lambung. Tetap divonis asam lambung. Lu enggak sakit, enggak sakit. Nah, ternyata ada model asam lambung itu yang soft. Yang soft. Yang lembut sehingga dia langsung nembusnya itu ke atas, ke paru-paru sehingga tidak nyakiti ulu hati ya. Aneh juga itu. Pada umumnya menyakiti. Ya, biasanya itu malah yang normal. Kalau kayak gitu bisa enak. Itu indikasi. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi wa kana naumuhu shadaqah. Maka tidurnya itu bernilai sedekah. Allahu akbar. Alaihi min rabbih, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitab Sunan Nasa'i. Ini adab yang hendaknya dilakukan sebelum tidur untuk diniatkan salat lail atau salat tahajud. Ya, salat tahajud. Ya, itu.